Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul bersama di majelis taklim kita rutin ini, yakni setiap Sabtu malam Ahad. Kali ini Sabtu malam Ahad pada pekan kedua di bulan Desember tahun 2025 Miladiah. Dan yang menjadi tuan rumah adalah Akhuna Irfan dan istrinya. Semoga pengajian di rumah beliau ini menjadikan as-sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga beliau, memberikan juga keberkahan kepada anak-anak beliau menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga keberkahan kepada ilmu, amal, dan rezeki beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan di alam kubur nanti, dan Allah masukkan kita bersama-sama di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, mari kita lanjutkan pembahasan kita, masih melanjutkan bab prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kita akan masuki yakni bab ke-6, poin ke-6 maksudnya. Dari bab ke-8 prinsip-prinsip dakwah salafiyah, poin ke-6-nya yakni memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Di antara bentuk kekuatan adalah kekuatan iman. Bahkan ini dianggap sebagai kekuatan yang paling penting karena sebagai sebab hakiki bagi tercapainya kedudukan dan kemenangan. Syekh Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata, jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan harta dan senjata, sedangkan jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan hujjah dan perdebatan atau diskusi. Ini beliau sebutkan di Al-Khutab Al-Minbariyah juz 1 halaman 173. Pengertian bid'ah. Bid'ah itu artinya sama dengan al-ikhtira', yakni sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya.
Inilah dia bid'ah secara bahasa atau etimologi, lughawiyah. Yani segala sesuatu yang ada, yang diciptakan, yang dulu nggak ada. Maka HP, lampu, TV, komputer, mobil, ini adalah bid'ah betul. Yani secara bahasa. Sedangkan makna bid'ah secara terminologi agama, ya, adalah hal yang baru dalam agama setelah agama ini sempurna, atau sesuatu yang dibuat setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kemauan nafsu, amal perbuatan. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah wafat tahun 790 Hijriah, beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Kata beliau, bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sebutkan di kitab beliau Al-Iqtisam juz 1 halaman 43 sampai 54. Bid'ah, salah satu pembagian bid'ah ini, yakni ada yang namanya bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiyah. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil atau indikasi sama sekali dari syar'i, baik itu dari kitabullah, baik dari as-sunnah, ataupun dari ijma'. Bahkan dikatakan tidak ada dalil yang digunakan oleh para ulama, baik secara global maupun rinci. Oleh sebab itu disebut sebagai bid'ah karena ia merupakan hal yang dibuat-buat dalam perkara agama tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, jadi dari sisi manapun nggak ada. Seperti bid'ahnya orang-orang yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Dari sisi manapun dia nggak punya dalil. Kemudian yang kedua ada yang namanya bid'ah idofiyah. Bid'ah ini dia punya dua sisi. Yang pertama, terdapat hubungannya dengan dalil. Maka dari sisi ini dia bukan bid'ah. Yang kedua, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil, melainkan seperti apa yang terdapat dalam bid'ah hakikiyah. Ya. Jadi artinya ikhwah, kalau dia lihat dari satu sisi, dia ada sebenarnya, dia ada sandarannya, dia ada dalilnya, dia ada dasarnya. Tapi kalau di sisi lain, dia bid'ah. Kenapa? Karena dia berdasarkan syubhat, bukan dalil.
Paham nggak? Makanya ada yang kita bilang tuh, bagaimana kita mengetahuinya? Yang 5 itu, yang 6 itu. Ibadah itu terikat dengan 6. Ingat pelajaran yang mana tuh? Sebab, cara, jenis, jumlah, tempat, dan waktu. Paham? Contohnya azan di kubur. Di satu sisi itu bid'ah hakikiyah, ada syariat. Habis baterai. Habis baterai lagi. Ya. Di satu sisi memang ada itu syariat azan. Ada syariat azan memang ada. Tapi di sisi lain azan di kuburan itu nggak ada. Nggak ada sunnahnya pun, satu pun nggak ada. Baik dari kaul Nabi atau dari apa? Dari takrir dia. Dari perkataan dia suruh azan misalnya. Atau dari perbuatan sahabat lalu dibenarkan oleh Nabi atau didiamkan oleh Nabi. Bisa nggak Iwan antum ini? Nah, di sini yang orang banyak itu yang keliru itu, ya ini bid'ah idofiyah ini. Mereka menganggap ini kan ada itu. Zikir di satu sisi dia ada dalilnya zikir, ya kan? Banyak ayat, banyak hadis nyuruh kita berzikir. Nah, tapi di sisi lain mereka berzikir misalnya sambil menari, sambil berjoget. Nah, ini dari mana ini? Nah, itu antum carilah contoh-contoh yang lain, itu banyak sekali. Dan itu yang paling banyak. Dan itu banyak orang yang terjebak. Subhat di kepala mereka itu. Hah? Ingatlah 6 itu, ya kan? Waktu, sebab, jenis, jumlah, dan terusnya. Paham ya? Ada yang bertanya nggak? Ya. Kemudian itu yang B, yang C. Larangan berbuat bid'ah, yakni dalil-dalilnya itu. Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyata tad'uha ma katabnaha 'alaihim. Mereka mengada-adakan rahbaniyah. Ya, rahbaniyah itu dia tidak mau beristri, tidak mau berkeluarga, tidak mau bersuami, tidak mau keluarga, dan mengurung diri di biara. Nah, itu di surah Al-Hadid. Al-Hadid itu surah 57 ya, ayat 27. Warahbaniyata tad'uha ma katabnaha 'alaihim. Mereka mengada-adakan rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Jadi tidak menikah. Mereka menganggap tidak menikah itu sebagai ibadah. Sengaja nggak mau nikah. Pernah suatu ketika ada 3 orang sahabat melihat ibadah Nabi. Lalu yang pertama berkata, aku tidak akan tidur, aku akan sholat malam terus. Yang kedua bicara, aku akan puasa terus, aku tidak akan berbuka. Nah, yang ketiga ngomong, aku tidak akan menikah. Nabi keluar angkat sarungnya, beliau marah. Aku ini orang yang paling takwa, tapi aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku juga buka, dan aku menikah. Al-Hadid iya. Ayat 27. Al-Hadid ayat 27 ini. Panjang ayat itu kan, di pertengahan kayak itu. Ada kan? Ada. Dan kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan rasa sayur hati orang seperti ini. Mereka mengada-adakan rahbaniyah. Nah, itu. Padahal
kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Dan jadi memang mereka menganggap itu sebagai ibadah, tidak menikah. Bukan hanya sekedar mereka karena belum dapat jodoh atau karena sebab lain yang memang dibenarkan, sibukan. Karena memang ada sebagian ulama kita seperti Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, mereka nggak sempat menikah, tapi karena sibuknya berdakwah itu, nulis buku. Sebagian ulama kita banyak yang nggak menikah. Tapi bukan mereka menganggap tak menikah itu lebih baik atau bahkan mewajibkan nggak menikah dirinya, apalagi mengharamkan menikah, enggak. Karena sibuk mengurus umat ini, hingga nggak waktu lagi. Bukan karena nggak mau, paham nggak? Apalagi menganggap syariat, beda itu, harus dibedakan itu. Ya. Insya Allah di surga mereka ada. Iyalah, pasti itu. Ini dalil, yakni larangan berbuat bid'ah. Ini berbuat bid'ah, yakni mereka tidak menikah itu, rahbaniyah itu menganggap itu cara untuk mendekat kepada Allah, dan itu memutus sunnatullah, fitrah. Fitrah itu apa? Penciptaan kita itu memang menikah. Allah jadikan adanya namanya syahwat, laki perempuan, perempuan suka kepada laki. Menikah yakni antara perempuan dengan laki-laki. Bukan menikah tapi laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, baut sama baut, umur sama umur. Bukan. Ini laki sama perempuan, baut sama umur. Maka keduanya itu yang tidak mau menikah atau menikah tapi dengan sama-sama laki-laki sama umur, keduanya itu menyimpang, yakni menyelisih fitrah. Bagaimana mereka menghilangkan fitrah itu? Karena memang manusia butuh dengan penyaluran syahwatnya. Kemana coba? Maka kita dapat cerita bahwa orang-orang itu sebenarnya mereka juga melampiaskannya, cuman tidak terdeteksi atau beritanya tidak tersebar atau diam di dia. Karena itu fitrah, bagaimana? Kita ini punya nafsu manusia normal. Beda dengan malaikat yang memang Allah ciptakan nggak punya nafsu. Ya. Dan memang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Itu rusaknya itu bid'ah itu ya. Ayat yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Ibnu Katsir, ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini, tak kala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain, tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamil, sempurna. Islam itu mengajar segala sesuatu tentang kebaikan seorang manusia hamba Allah, dan menjauhkan segala keburukan seorang hamba Allah. Tidak ada, kata Nabi, jalan-jalan untuk kamu masuk surga melainkan sudah aku
sampaikan. Tidak ada jalan-jalan yang menjauhi kamu dari neraka kecuali sudah aku sampaikan. Tugas kita hanya mengamalkan. Itu apa kita capek-capek buat kreasi yang baru? Yang sudah ada aja nggak semuanya bisa kita amalkan. Zikir aja sudah banyak zikir. Kenapa kita bikin zikir sendiri? Zikir yang ada aja kita nggak teladan kita. Tahu teladannya? Nggak tegawi. Yang kedua dalil dari as-sunnah. Para pelaku bid'ah berhak mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Madinah itu terhormat dari batas air sampai batas ini. Barang siapa mengadakan bid'ah di dalamnya atau melindungi orang yang melakukan bid'ah, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Amalan wajib dan sunnahnya tidak akan diridhoi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Allah juga berfirman, Rasulullah juga berkata, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang bukan dari bagiannya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis yang lain, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Nasa'i. Lalu bid'ah dapat dosa orang yang mengikutinya. Kata Rasulullah, siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia dapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dan itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kemudian yang ketiga, dalil dari perkataan sahabat. Pertama, Ibnu Abbas. Ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, kasih aku nasihat, wasiat. Kata Ibnu Abbas, alaika bitaqwallahi wal istiqamati, ittabi' wa la tabtadi. Ittabi' wa la tabtadi'. Bertakwa kau kepada Allah. Lihat nasihat Ibnu Abbas. Bertakwa kepada Allah, istiqomahlah, ittiba'lah, yakni ikutlah sunnah Rasulullah SAW, dan jangan berbuat bid'ah. Ini riwayat Baghawi di kitabnya Syarhus Sunnah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, lan tadilla ma akhasta bil athar. Engkau tidak akan pernah sesat selama engkau berpegang pada asar, yakni sunnah Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dolalah. Hendaklah kalian ikuti atau ittiba, jangan kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini riwayat dari Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar berkata, kullu bid'atin dolalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Waalaikumsalam. Ini hadis riwayat Al-Lalikai. Itu dalil dari perkataan sahabat. Yang ketiga, yang keempat, dalil dari perkataan salaf. Sini ada kita sebutkan. Pertama dari Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, mereka para sahabat mengatakan, jika ada seseorang berada di atas sunnah, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Ini hadisnya riwayat dari Ayyub As-Sikhtiyani, ulama tabi'in ya.
Beliau berkata, tidaklah bertambah kesungguhan pelaku bid'ah dalam bid'ahnya, melainkan ia akan bertambah jauh dari Allah. Ini di kitab Talbisul Iblis, ya. Kemudian ulama salaf juga Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Apa kata beliau? Al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyati wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan Tsauri, perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pelaku maksiat masih mungkin dia untuk taubat dari maksiatnya itu, sedangkan pelaku bid'ah sulit atau berat, susah untuk taubat dari kebid'ahannya. Ini riwayat Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa itu? Karena kalau orang melakukan maksiat, dia tahu itu dosa. Misalnya orang suka zina, orang mabuk, orang berjudi, apalagi mencilok. Seluruh kaum muslimin tahu itu dosa. Hanya saja dia kalah dengan hawa nafsunya, atau karena kalah dengan lingkungannya, atau sebab-sebab lain. Tapi dia menyadari itu dosa. Tapi karena seringnya dosa itu tertutupi hatinya, jadi dia biasa, paham gak? Sementara bid'ah, susah orang yang mau taubat karena dia menyangka itu ibadah. Maka susah kita menasihati orang, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Paham kan? Karena dia menganggap ini ibadah apa? Makanya perkataannya ketika dinasihati, masya Allah melarang sayur, ya kan? Bisa ada antum paham? Apa dilarang? Ini kan baik. Akalnya di situ, akalnya, perasaannya yang berkata. Iya. Guru kok siapa? Susah dan dikasih tahu, nggak bisa untuk kasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu orang seperti itu. Nggak bisa dikasih tahu orang seperti itu, karena dia menganggap itu ibadah. Ada orang sholat habis subuh, itu ulama siapa? Sholat dia dilarang ditegur oleh. Masa Allah mau menghukum aku karena sholat? Ya. Enggak, kata ulama, pinter ulama. Allah bukan mengharap sholat karena kau sudah membuat menyelisih atau menambah di dalam agama, menyelisih Rasulullah. Itu kau dihukum, bukan karena sholatmu, karena kau menyelisih Rasulullah. Kau buat sendiri, kreasi sendiri. Jadi susah Iwan. Jadi kalau antum mau nasihati orang, apalagi tokoh agama, wajar memang susah Ustaz nasihat. Memang bahaya, karena mereka menganggap ini ibadah, bahkan mereka jadi pembelanya. Apalagi makanya kita sebutkan di awal tadi, apalagi dia menganggap ini ada dalilnya. Betul kalau dilihat dari satu, paham nggak? Tadi yang bab pertama, Bu ini kan ada dalil. Iya betul, tapi di sisi lain itu bid'ah idofiyah. Yang kita tanya di mana? Kenapa? Jumlahnya, sebabnya, caranya, jenisnya sama seperti azan tadi. Kan ada ininya, pan. Ada syariat azan tuh. Iya, tapi yang di kuburan tuh enggak ada. Paham? Sedangkan sholat aja nggak semua sholat. Cuma sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat hari raya yang lebih rame setahun sekali nggak ada azannya. Maka beredarlah itu. Ada orang kebakaran malah dia sibuk azan. Orang bantulah ambil air.
Bantu itu pemadam kebakaran apa? Minimal megangin apa? Malah sibuk azan. Nah, makanya benar sekali ulama itulah susah mau tobat katanya. Karena dia menyangka dia berbuat baik, dia berbuat benar. Apalagi disokong oleh dalil. Padahal dalilnya itu bukan itu yang kita tanyain, tapi 6 itu. Aku kaidah 6 ibadah apa? Sebab, cara, jumlah, jenis, tempat dan waktu itu kaidah yang rumus yang dibuat para ulama untuk membantai mereka itu. Kalau mereka mengatakan boleh azan di kubur, sekarang saya tantang Anda, coba nanti pas hari raya Anda azan. Kita mau lihat apa orang melakukan terhadap Anda. Berani tak? Itu lebih lagi perlunya untuk sholat. Karena untuk manggil orang sholat, sedangkan di kuburan tadi apa? Masa waktu enggak? Orang yang sudah mati tidak perlu sholat lagi. Manfaatnya apa? Apalagi rasanya apa? Coba antum kasih contoh. Itu kias yang ini. Kalau dia mau konsisten, ya bukan waktu dikubur, seharusnya pas dia meninggal itu. Kenapa dikubur? Kan kaidahnya gitu waktu lahir. Nah, bayi itu memang baru lahir dia, diazanin ini. Kalau ditakdirkan itu kiasnya tepat, tapi ternyata kiasnya itu ma'al farid. Kiasnya itu gak tepat dengan yang dikiaskan. Kalau kaidahnya seperti itu, tentu sholat hari raya lebih berhak lagi dia untuk kita azan, yakni dikiaskan dengan azan Jumat. Kenapa? Itu memang untuk sholat, beda dengan azan tadi, yakni untuk orang mati tadi. Di kuburan lagi, kalaupun mau ditakdirkan misalnya kiasnya itu taruhlah, agama ini nggak bisa kias-kiasan. Kalaupun ada kias yang farid, yang tepat, bukan main kias, fatal akibatnya. Banyaknya kerusakan kalau dikias-kias. Boleh dikias, ada syaratnya yang dikiasin itu apa. Rusaknya agama nih kalau dikiasin. Banyak contohnya. Orang nanti akan apa? Korban pakai ayam, bebek, ya kan? Ya kan sama-sama hewan. Kiasnya kan rusak jadinya. Sama apa salahnya? Juga apalagi alasannya tidak ada larangannya. Ini fatal lagi nih. Padahal yang namanya kaidah dalam ibadah itu yang ditanya bukan larangannya, tapi mana perintahnya. Itu hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada perintahnya, bukan yang ditanya larangannya. Sekarang kalau nggak ada larangannya, kita tantang, berani nggak antum sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada larangannya tuh, carilah sampai botak, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Baihaqi, Dailami, seluruh kitab hadis. Ada nggak Nabi pernah berkata, janganlah kamu sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada. Nggak ada larangannya. Nah sekarang berani nggak kamu? Karena nggak ada larangan, berani nggak kamu sholat subuh 3 rakaat? Nah nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya karena nggak ada perintahnya. Nah sama kayak gitu juga, mak. Nggak ada juga perintahnya azan di. Nggak ada juga perintah. Contohnya perintahnya, yakni korban pakai ayam tadi. Paham nggak Ibu? Itu kaidah yang ulama buat bagus sekali itu. Dan memang kalau antum menemui diri kita sendiri atau orang lain susah taubat, keluarga antum dari bid'ah itu kita nasihati, ya memang kayak gitu. Subhat di kepalanya itu tadi apa salah gitu, masa dilarang gitu kan? Masa aku dihukum karena, ya kan? Tuhannya di situ. Dan kalau bukan karena hidayah Allah, kita pun juga seperti itu kan. Masa aku dihukum? Aku ini kan sholat.
Masa aku dihukum gara-gara sholat? Bayangkan tuh. Memang syaitan itu pandai sekali mereka menghiasi itu. Paling tidak lalu jawabannya tuh. Ya. Kalau besok lalu ketemu itu jawabannya. Tidak antum sholat 3 rakaat. Gak ada larangannya. Mana? Maghrib 6 rakaat bisa tak? Hadis riwayat siapa? Nabi melarang. Jadi kaidahnya itu bukan dilarang ibadah tuh. Mana perintahnya? Nah, itu mana contohnya? Itu kalau masalah dunia baru mana larangannya? Ente bisa makan apa saja, kerjokan apa saja, apa saja, sampai ada larangannya. Makan apa saja. Oh, ada larangan makan babi, jangan makan babi. Oh, larangan makan binatang yang bertaring dan menyambar kuku apa. Oh, berarti gak boleh dimakan. Oh, gak boleh makan babi. Oh, gak boleh makan bangkai. Oh, gak boleh makan darah. Oh, gak boleh minum khamar. Kalau gak ada larangannya, makan saja, minum saja, gawikan saja. Udah kaidah itu. Yang dibolehkan dimakan itu lebih banyak daripada yang diharamkan dimakan. Minuman berapa macam Iwan? Kopi, susu, jamu, wedang, apa lagi kan? Coca-Cola, merek lagi. Sprite, apa lagi? Sirup, Orson, es krim, Tumben kamu udah nyebuti produk kamu. Apa produk? Dimsum. Dan apa produknya? Roti apa? Poin O. Mumpung ini. Siapa tahu ada yang nonton ini. Apa itu poin O? Imbok nanti dia kan. Itu. Selama nggak ada larangannya makan. Yang D ciri-ciri ahlu bid'ah. Yang pertama, bodoh tentang tujuan syariat. Yang kedua, berpecah-pecah, bergolong-golongan, misahkan diri dari jamaah. Yang ketiga, selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas, namun mereka tidak punya ilmu tentangnya. 4, selalu mengikuti hawa nafsu. 5, mendahulukan akal di atas wahyu. 6, bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi. 7, mencari-cari ayat yang mutasyabihat. 8, mereka tidak mau menisbatkan dirinya ke salaf. 9, menolak Al-Quran dengan sunnah, atau sebaliknya menolak sunnah dengan Al-Quran. 10, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Kita salafi nggak ada yang lebih-lebihan, Iwan. Gulu kepada seseorang itu nggak ada. Ustadz di mata kita sama aja. Yang paling mulia siapa? Yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita pun memuliakan ilmunya, bukan orangnya. Jadi antum jangan berebutan cinta anak, apalagi merebuti air liur anak, air minum bekas anak ya. Itu gulu, lebih-lebihan. Itu perbuatan jahiliyah itu. 11, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Tadi kita sudah kasih contohnya kan, 3 orang sahabat yang ditegur langsung oleh Nabi, ingat nggak tadi? 12, menyerupai orang kafir. Nggak boleh kita menyerupai orang kafir, Ikhwah. Nanti bentar lagi nih tahun baru, jangan itu. Lakum dinukum
Haram seorang muslim ngikutin perayaan itu. Perayaan agama apa saja nggak boleh. Didik anak kita, nggak usah pakai simbol-simbol yang bukan punya kita, nggak usah. Haram. Bukan ini aja, pokoknya seluruh agama. Selama masalah agama apapun itu, sekecil apapun simbol itu nggak boleh kita ikuti. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia sama dengan kaum. Kita aja kalau melihat orang pakai baju penampilan tertentu, kita menyangka. Contoh, antum pernah lihat nggak anak apa namanya yang pakai motor-motor apa tuh? Anak pang. Coba antum pakai baju pang. Tahu kan gaya pang itu kan? Baju ini, paku, sepatu boot, pakai rompi, ya kan? Ya enggak? Pasti orang menyangka apa? Kenapa? Walaupun antum bukan anak apa? Antum anak pung, ya kan? Kemudian yang sebab-sebab munculnya bid'ah. Di antara sebabnya itu bodoh terhadap hukum agama, mengikuti hawa nafsu, tadi pada cerita tadi. Yang ketiga, fanatik buta terhadap seseorang atau pendapat mazhab. Nah ini bahaya ini. Udah tahu salah misalnya, oh itu gak bisa itu. Ini kelompok kami kayak gini, gak ada itu. Dalam manhaj salam gak ada seperti itu. Walaupun salah, ustadz kita salah, ya tetap salah dia tuh. Jangan mentang-mentang kawan kita, ustadz kita, grup kita, kelompok kita benar tuh lah, terima tuh lah, nggak ada. Kalau salah ya salah. Walaupun dari kita sendiri, golongan kita sendiri. Itu kadang orang seperti itu, pas orang lain ngotot nih, tapi begitu salah di kelompok dia, bela diem. Yang keempat, menyerupai orang kafir, taklid kepada mereka. Yang kelima, bergantung dengan perkara subhat yang tidak jelas halal haramnya, itu muncul bid'ah. Yang keenam, hanya berpegang pada akal semata. Nah, itu bisa muncul bid'ah. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kejelekan dan ikut ngobrol sama mereka. Ini hati-hati buat pergaulan, pertemanan itu mempengaruhi. Makanya Nabi mengatakan hati-hati dalam memilih teman. Karena teman itu pengaruh. Jangan kamu berteman dengan pandai besi. Karena kau baju buka bolong, minimal kau kena asapnya. Bertemanlah dengan pandai minyak wangi. Kalaupun kau tidak dibagi, kau dapat wangi. Itu permisalan. Jangan pula kita musuhi tukang pandai besi. Ya. Itu hanya nak berkawan dengan bukan, itu permisalan. Ya. Atau itu hadis tak boleh berarti kita jadi pandai besi, bukan. Itu jadi minyak waktu, tukang jual minyak wangi, bukan. Ya. Yang ke-8, diam dan menyembunyikan ilmu. Itu jadi sebab munculnya bid'ah itu. Jadi gak boleh antum diam. Sebagaimana Nabi tadi marah dengan 3 sahabat tadi yang gak mau apa? Nikah, yang gak mau tidur, dan gak mau buka itu. Tegur langsung oleh Nabi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan masuk golonganku, kata Nabi. Tegur oleh Nabi langsung. Maka kalau ada kesalahan langsung tegur antum. Jangan biarkan orang dengan kesalahan itu. Yang ke-9, berpedoman dengan hadis yang lemah palsu. Nah itu juga sebab munculnya bid'ah. Yang terakhir, yang ke-10, gulu atau berlebihan. Nah ini jadi sebab apa? Orang apa? Bid'ah. Muncul bid'ah.
Kemudian ikhwah, yang F, sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah. Ya, sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah. Jadi dosa bid'ah itu dia tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Nah, ini catatannya. Satu, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri, apakah dia bertaklid atau dia orang yang berijtihad? Nah, jadi kita lihat orang ini, dia ini orang awam atau dia ulamanya, paham nggak? Kan antum bisa beda ini. Yang berbuat bid'ah ini orang awam atau dia ulamanya. Kemudian yang kedua, dari sisi terjadinya bid'ah itu sendiri. Pada hal-hal yang penting, misalnya jiwa, soal jiwa, kehormatan, akal, harta dan sejenisnya. Itu di bidang apa dia? Nanti banyak contohnya. Yang ketiga, dari sisi pelakunya itu, dia melakukannya itu terang-terangan, paham nggak? Atau sembunyi-sembunyi tidak dilihat oleh orang. Paham ya? Nah itu beda tuh antara yang terang-terangan dengan yang dia diam-diam. Paham? Kalau dia terang-terangan tuh berarti dia ngajak orang. Makanya yang keempat, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu dia mendakwakannya, yakni ngajak orang atau tidak. Kan ada tuh orang yang melakukan bid'ah dia ngajak orang. Kemudian yang kelima, dari sisi pelakunya dia nyerang gitu Ahlus Sunnah apa tidak? Yang keenam, dari sisi bid'ahnya itu sendiri tadi yang kita bilang tadi dua tadi. Ini bid'ah hakikiyah atau bid'ah hidopiyah. Yang sulit itu hidopiyah tadi. Di satu sisi dia ada dalilnya, di sisi lain tidak ada. Nah itu bongkarnya itu, subhatnya itu yang kalau kita nggak punya ilmu susah. Kemudian yang ketujuh, dari sisi keberadaan bid'ah itu jelas atau masih samar. Karena ada sebagiannya samar memang. Apalagi dia main akal tadi, perasaan apa salahnya. Paham nggak? Sama seperti orang yang ditegur oleh ulama salaf tadi itu. Ngapa kau sholat subuh 2 rakaat? Masa Allah akan hukum aku sholat? Aku nih sholat. Kecuali aku mencilok. Ini aku sholat. Kata sahabat, kata ulama tadi, Allah tidak mengazab kau bukan karena sholat kau, tapi kau karena menyelisih Rasul. Kau membuat-buat itu. Kemudian ada lagi yang ke-8, bid'ah yang dia lakukan itu sampai membuat dia kufur atau tidak? Karena beda bid'ah antara bid'ahnya orang Ahmadiyah yang menganggap ada Nabi sesudah Nabi Muhammad meninggal, sama orang yang baca niat dilapaskan. Itu bid'ah dua-duanya. Tapi beda, yang satu ini kufur, yang satu tidak kufur. Harus antum jangan samain. Paham? Soli, fadol, nawaitu, ini itu bid'ah. Gak ada Nabi melapaskan ini. Tapi tidak mengkufurkan orang itu. Tapi yang menganggap ada Nabi sudah Nabi Muhammad, itu kufur bisa dia. Tapi dilihat lagi orang tadi yang mengatakan dia ini orang awam atau enggak. Makanya kata para ulama, beda pembesarnya dengan anak buahnya, dengan keluarganya, paham nggak? Keluarga itu bapaknya tuh yang kena tuh, anaknya kadang-kala hanya ikut itu saja, dia nggak paham. Maka kalau antum lihat para ulama, kalau dia lihat ada satu aliran sesat tuh yang biasa di ininya tokoh-tokohnya, adapun yang awamnya itu dia, karena mereka juga sebagiannya karena ikut-ikutan, sebagiannya karena bodoh, sebagiannya karena diajak, sebagiannya takut, sebagian terpaksa, sebagian karena iming-iming harta. Jadi dia ikut. Paham Ikhwan?
Kemudian bisa lagi bid'ah itu dalam hal dosanya itu tadi tuh. Ada yang kufur, ada yang dia dosa besar, ada yang dia dosa kecil. Dosa kecil itu juga ada rinciannya. Dia kecil tapi kalau terus menerus besar juga. Dia kecil tapi dia ngajak orang, itu bisa juga dia kena. Paham nggak, Iwan? Nah, dari di mana dia ngerjakannya? Kalau di kamarnya sendiri, orang urus itu dia dengan Allah dia ini. Tapi kalau dia mendakwakannya di jalan, pakai toa, itu beda itu. Kemudian beda lagi dia perasaan dia itu. Dia melakukan itu karena nganggap remeh atau karena memang dia membela Union. Paham nggak? Yang sepele ini ya kan. Beda dengan yang bela Union. Wih, ini bela Union kan. Waduh, ini benar ini. Beda itu. Nah, jadi tidak bisa kita langsung maka nggak bisa antum langsung ada orang cuman baca usuli antum tidak mau lagi salaman sama dia. Beda dengan Khawarij tadi misalnya yang mengkafirkan antum, menajiskan antum. Beda itu, harus dihajar itu. Ya ini dihajar tuh bukan dipukul. Kalau hajar tuh artinya ditinggalkan dia, kita tak berhubungan dengan dia gitu. Dan itu pun bertingkat, punya bahasa itu. Nah, supaya dia kalau bahasa Jawa wapok. Makanya ada ketentuan yakni menghajarnya, yakni memboikotnya itu. Kalau memang dengan boikot, dia bisa. Tapi kalau sekarang ini masalahnya orang yang berbuat bid'ah lebih banyak dari yang berbuat sunnah. Bagaimana antum mau boikotnya? Kalau dulu yang sunnah tuh banyak, yang buat bid'ah tuh dikit. Jadi kalau ketemu di jalan gampang dipepet ke jalan, masuk got dia bisa. Kalau kini coba antum yang dibilang lain. Apa sih itu orang selamatan kematian galu dia dewe idak. Nah, coba orang azan galu di kuburnya dewe apa mati anjing bapak itu, astagfirullah. Dia anggap gitu bapak kita mati anjing karena enggak ngadain apa. Padahal kalau kita bantah dia, lo Nabi juga kayak itu. Apa berani kamu ngomong seperti itu juga? Iya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu Iwan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Yang ke-6 yakni memerangi bid'ah. Jadi dakwah salafiyah memerangi bid'ah dan berbagai macam pemikiran dari luar Islam yang menyesatkan, yakni menyesatkan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berjuang, yakni menegakkan poin yang ke-6 ini sebatas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.